Halo, kembali lagi bersama saya Bilgis Rosida. Saya Adelia Di Semango Ngopi. Semango ngobrolin prestasi. Oke guys, hari ini kita kembali lagi dengan narasumber yang sangat menarik nih. Tapi menarik karena apa tuh? Menarik karena bapak-bapak yang di sebelah kita ini yang keren-keren dan ganteng-ganteng ini siap untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bangurejo dalam waktu dekat ini. Kegiatan apa tuh guys? Nah, sebelum itu kita persilakan bapak-bapak ini untuk perkenalan diri dulu nggak sih Del? Boleh. Mulai dari yang mana dulu? Yang baju paling muda dulu. Oke, silakan. Oke, izin perkenalan dulu. Boleh berpantun ini ya? Boleh. Oke, siap. Beli ikan ke Purwodadi, Cakep. ditemani bancungce yang baunya wangi. Perkenalkan, saya Pak Ahmadi dari SMA Negeri 1 Bangurejo, Banyuwangi. Oke. Iya, salam literasi. Ya, mohon izin juga, ini pantun ini ya. Pantun apa ya? Kalau tadi beli ikan ke Purwodadi, saya beli ikan sambil ngopi. Kopinya manis sekali. Perkenalkan, saya Pak Kristanto, juga dari Banyuwangi. Oke lah. Boleh pantunnya. Tapi seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Kristanto tadi mengenai kopi, juga sesuai dengan nama podcast kita hari ini, Semango Ngopi. Pasti identiknya dengan kopi ini juga sudah ada di depan kita. Mungkin kita bisa Cheers dulu. nih, Pak. Dinikmati dulu. Untuk mengawali dulu Pak, biar nggak. Oke, biar hangat ya. Iya. Iya, siap. Cheers Bapak. Cheers. Sis jauh, sis jauh. Tapi sama kopinya jangan luar biasa. Manis Pak kopinya. Manis. Oke Bapak, kita kepo nih seperti yang tadi udah Bilkis bilang. Katanya kan akan ada kegiatan di waktu dekat ini. Kegiatannya apaan sih Pak? Kita kepo banget, kegiatannya apa? Iya. Oke, kegiatannya ini mulai dari saya dulu Pak ya. Iya. Oke, iya. Oke. Dari ini kan kita sudah memasuki hari fakultatif. Jadi biasanya anak-anak ketika sudah tidak ada pelajaran itu semangat untuk ke sekolah, animo untuk ke sekolah itu agak minim, agak berkurang. Nah, kita membantu mencoba untuk meningkatkan motivasi mereka untuk bisa tetap nyaman di sekolah. Maka kita tuangkan ide dari tim kurikulum itu untuk membuat sebuah lomba yang selama ini mungkin dalam tanda kutip minatnya masih kurang. Nah, nanti melalui event ini kita mencoba untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam berliterasi sehingga nanti satu, rapot untuk sekolah terkait literasi bisa meningkat. Kemudian kedua, anak-anak yang dalam tanda kutip selama ini minat bacanya kurang itu bisa meningkat juga. Nah, kami berharap melalui kegiatan literasi ini nanti anak-anak mempunyai komunitas. Jadi komunitas baca, komunitas berliterasi yang nanti bisa dikembangkan di sekolah. Karena saat ini mungkin Pak Kris sebagai guru bahasa Indonesia bisa menilai, bisa mengamati bahwa tingkat baca anak-anak saat ini kan cukup rendah dia. Jangankan membaca buku, ya, membaca apa? Membaca materi pelajaran atau membaca pikiran orang aja sekarang agak susah. Nah, kami berharap nanti dalam lomba ini anak-anak tidak hanya sekedar berliterasi tetapi bagaimana menemukan ide-ide kreatif, anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian bisa membawa sebuah perubahan positif dan nantinya bisa didengar oleh masyarakat sekitar gitu. Karena kita berharap SMA Negeri Bangurejo bisa membawa aura positif di lingkungan sekitar sehingga nanti harapannya animo dari anak-anak SMP itu bisa meningkat di tahun ajaran baru nanti. Ya, sekelas seperti itu. Terus untuk pelaksanaan kegiatannya itu tanggal berapa? Pak Kristanto. Ya. Kalau pelaksanaan kita kan buat rentangan ya, karena di sini literasi, jadi di situ tidak bisa dalam satu waktu secara langsung di situ. Jadi kita atur waktu di situ, anak-anak dikasih kesempatan untuk membaca, ya, membaca dan mempelajari novel. Karena di sini yang kita pilih materinya adalah meresensi novel.
jadi lebih kepada materi sastra. Jadi mereka dikasih waktu kurang lebih 6 hari untuk mempelajari, terus nanti meresensinya untuk menjaga originalitas dari karya anak-anak di situ secara bersamaan. Jadi memang dibuat di satu ruangan, nanti mereka mengerjakan bersama-sama dengan alokasi waktu yang sama. Ini mulai tanggal berapa? 11 sampai tanggal 16. Nanti eksekusinya itu di tanggal 17, jadi secara langsung. Pengumuman juaranya Dan pengumuman juaranya langsung disampaikan besoknya tanggal 18. Karena untuk sistem penjurian koreksinya kan cukup lama karena panjang kalau saya. Terus kalau untuk aturannya tersendiri gitu kan Pak, kan biasanya kalau resensi tuh pasti anak-anak kan mikirnya gampang, kan kita tinggal baca novel, abis itu cari di internet yang pernah bikin resensinya mungkin. Terus aturan-aturan, ada nggak sih pakai aturan-aturan tertentu yang mungkin akan diterapkan ketika perlombaan terjadi gitu Pak? Ya, mungkin kalau misalkan resensi itu dilakukan di rumah atau di tempat yang lain, tidak dalam satu ruang, di situ akan akan sangat besar sekali untuk plagiatnya. Jadi makanya kita buat di satu ruang. Nah, untuk aturannya di situ kan kriteria penilaiannya lebih kepada inovasi anak-anak dalam menuangkan resensinya. Makanya di situ untuk strukturnya, bagian-bagiannya ada yang bagian secara umum dan ada bagian yang di situ kita kasih ruang untuk anak-anak berinovasi. Contohnya pada bagian kesimpulan, mereka kan menyimpulkan sendiri. Tuh, kesimpulannya tawarannya apa. Terus pada bagian judul di situ mungkin buku yang diresensi novelnya sama, tetapi dari cara pandang anak-anak di situ masing-masing kan berbeda dalam menilai sebuah buku. Jadi di situ tuh. Jadi lebih kepada inovasi anak-anak karena di sini sifatnya juga novel itu sifatnya kan sastra, lebih pada membawa perasaan di situ, imajinasi. Jadi kita memang sengaja memilih sastra karena harapannya di situ ada multifungsi dari tujuan meresensi. Karena di sastra itu sendiri kan isinya kan ajaran gitu. Kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa, kita bisa mencontoh teladan-teladan dari tokoh-tokoh protagonis yang ada di situ, mencari amanatnya. Jadi harapannya dengan ini, makanya tadi disampaikan Pak Ahmadi, kegiatan ini untuk menstimulus anak-anak supaya mau membaca. Pada dasarnya membaca itu kan sesuatu yang asik sebenarnya. Iya. Karena dengan kita membaca di situ dalam diri kita ada dialog di sini, ada perang batin kita. Kadang orang yang suka membaca lihat filmnya di situ kan sudah film itu akan terasa hambar kalau kita sudah membaca novelnya. Karena di film kita sudah dibunuh imajinasi kita. Misalnya gambaran sungai yang ada di film ya sungainya seperti itu. Tapi kalau ketika kita membaca novelnya, derasnya airnya seperti apa, di pinggiran sungainya ada apa saja. Nah di situ imajinasi kita luas. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya. Oke. Saya menambah sedikit dari Pak Kris. Boleh. Dari tim kurikulum kemarin Pak Kris, kita memang kemarin sempat ada dilema Mbak Bilkis dan Mbak Ada. Kemarin kita sebenarnya ada beberapa opsi. Jadi ada kemarin muncul ide juga untuk berkegiatan atau mengadakan lomba baca puisi. Kemudian ada juga ide kreatif untuk membuat resensi. Ternyata kita pilih meresensi ya. Karena di sini ada semacam tantangan tersendiri. Nah, kalau baca puisi kan mungkin tidak terlalu lama proses persiapannya itu juga tidak terlalu menantang gitu. Kalau resensi itu kan kita mencurahkan semua daya upaya, pikir, perasaan itu luar biasa sekali dan itu tidak diselesaikan dalam satu waktu. Makanya nanti anak-anak kan kita pacu bagaimana dia bisa menemukan ide-ide kreatifnya, karena nanti kita juga ingin menghargai sejauh mana karya anak-anak itu bisa diterima oleh masyarakat maupun anak-anak yang lain. Karena selama ini kan kita belum punya wadah untuk menghargai anak-anak yang punya bakat, punya minat di bidang literasi. Nah, karena sejauh ini bagaimana pemahaman anak tentang bacaan di luar pelajaran itu masih sangat minim gitu loh. Sehingga melalui wadah ini harapan kami nanti muncul komunitas, muncul generasi baru yang bisa kita andalkan sehingga nanti kegiatan ini bisa membawa dampak positif. Makanya nanti kita akan mencoba untuk mencari sejauh mana anak-anak bisa membahasakan yang meresensi karya yang sudah dibaca itu. Kan ini dari sudut pandang anak-anak. Nanti di situ kan biasanya ada beberapa
komponen yang bisa dinilai Pak Kris, mulai dari pengenalan, kemudian konfliknya, dan yang terakhir nanti bagaimana akhir dari cerita itu. Nah, ketiga tahapan ini kan biasanya anak-anak menerjemahkannya berbeda-beda. Dan itu nanti kejelian dari tim juri, yang mudah-mudahan anak-anak punya imajinasi yang bagus sehingga karyanya memang sangat luar biasa. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini tuh penasaran, kan meresensi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kristanto, bagian dari sastra ya Bapak. Itu pasti kan ada strukturnya. Nah, tentunya satu siswa dan siswa lain itu kan membuat strukturnya sama. Tapi apa yang membedakan di antara mereka yang membuat mereka itu layak untuk menjadi juara? Kira-kira poin plus apa yang bisa ditambahkan mereka dalam resensinya itu tadi? Ya, ini tadi sudah sempat saya singgung kaitannya dengan teknik penjurian dengan struktur yang sama, tapi di situ ada inovasi yang masing-masing anak itu berbeda. Contoh di situ dalam pembuatan judul. Nanti judul itu kan akan selaras dengan isinya. Judul itu sudah menjadi gambaran pada bagian resensinya, dia itu fokusnya pada bagian apa. Jadi resensi itu sebenarnya tidak terlalu luas, dia mau fokusnya itu kepada apa dari cerita yang dia baca. Mungkin dari sisi pengarangnya dalam mengungkapkan konflik pada buku yang dibaca itu bagaimana, keasikan di bidang konfliknya misalnya, atau cara menyampaikan suspense yang ada pada cerita misalnya. Kan setiap novel atau setiap bacaan itu kan memiliki karakteristik tersendiri dari masing-masing penulis. Contoh misal Laskar Pelangi di situ lebih menonjolkan dari sisi motivasinya. Motivasi mengambil yang diangkat kebanyakan adalah tema-tema orang yang jauh dari kehidupan yang mewah misalkan. Lebih memotivasi bahwa yang berada di luar garis di luar kota di situ memiliki nilai yang juga tidak kalah dengan orang-orang yang ada di kota. Kan ada karakteristik tersendiri. Nah, fokusnya anak pada bagian apa? Nanti yang akan membatasi ya judulnya di situ tadi. Dia membuat judul semenarik mungkin. Kan tujuan dari resensi ini sebenarnya kan untuk menginfluence orang lain untuk tertarik membaca buku itu. Sama halnya kita merayu orang lain, ini loh buku ini bagus. Bagusnya dari sisi apa? Dari konfliknya seperti ini. Kita tidak mudah menebak isinya misalnya. Atau bahasanya banyak bahasa-bahasa yang puitis misalnya. Terus kemudian dari bagian inovasi. Inovasinya di situ pada bagian kesimpulan, terus pada bagian yang di ketentuannya di situ ada poin nomor 6 kalau tidak salah ini ada bagian referensi atau refleksi. Nah, refleksinya. Jadi di situ anak-anak bisa membuat inovasi. Mungkin satu novel yang sama itu ya bisa diresensi oleh banyak orang dan di situ hasilnya berbeda-beda. Nah, yang akan berperan di situ karena semuanya kan kebanyakan yang mengikuti kan orang-orang yang suka membaca. Akhirnya perbendaharaan kata itu akan menjadi senjata tersendiri bagi masing-masing resensi. Bisa juga memunculkan kalimat-kalimat yang puitis pada resensinya di situ. Yang jelas tidak menyalahi aturan ejaan yang disempurnakan. Karena di sini kan novel jadi tidak terlalu kaku. Nah, kalau misalkan kita meresensi buku, apalagi buku pelajaran, nah di situ akan kaku di situ. Malah orang akan takut membaca. Pak Ahmadi kenapa tertawa, Pak? Saya penasaran apa yang ada di pikiran Pak Ahmadi. Iya, Pak Kris itu kalau sudah menyampaikan narasi ya, sudah menyampaikan ide itu, saya kadang sampai terkagum-kagum kok bisa sepuitis itu gitu. Ya maklum karena mungkin latar belakang beliau dari sastra. Kalau saya kan sejarah, jadi mikirnya masih masa lampau. Makanya kalau belajar ngomong sama orang bahasa Indonesia itu kadang kita harus bisa mengimbangi, kan inspirasi itu juga salah satunya. Bahasa yang sering kita pakai kan bahasa kiasan, bahasa apa? Biasanya itu majas, personifikasi, kayak rumput yang bergoyang, mata yang bergoyang itu kan biasanya lebih menarik untuk kita pakai komunikasi. Untuk Pak Ahmadi ada yang ingin ditambahkan tidak, Pak? Tadi kan Pak Kristanto sudah mengasih poin-poinnya mulai dari judul, terus inovasinya di resensinya itu. Ya, kalau saya jujur kurang begitu menguasai, tapi saya hanya ingin berpesan kepada anak-anak yang nanti ingin mengikuti, ya persiapkan istilahnya bacaan atau sumber yang akan diresensi, karena nanti itu yang akan menjadikan perbendaharaan kata maupun menjadikan karya kalian nanti bisa
bisa dinobatkan atau bisa menjadi salah satu nominasi juara. Jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena seperti disampaikan Pak Kris tadi, bahwa tidak semua anak itu punya kemampuan, punya semangat untuk membaca. Jadi kalau sekarang ada kesempatan untuk mengikuti lomba ini, ya manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak semua kesempatan itu bisa datang kedua kalinya. Nah, saya yakin termasuk mbak-mbak yang di sebelah saya ini kemungkinan itu salah satu dari peserta yang nanti akan berkompetisi di ajang literasi di SMA Negeri Bangunrejo ini. Gitu aja Mbak. Oke, jadi tapi kan kita udah melihat nih resensi yang sudah dibilang Pak Kristanto dan Pak Ahmadi, poin plus yang bisa menambah gitu. Pak Kristanto nanti sebagai juri juga Pak? Tidak, jurinya ada sendiri. Oh oke. Kan tadi jenengan bilang kalau misalkan katanya setiap orang itu pasti punya sudut pandang yang berbeda akan sebuah karya novel atau apa gitu Pak. Berarti tidak apa Pak, misal kita mengambil satu novel yang sama antara peserta satu dan peserta lainnya. Tidak apa-apa. Bahkan kadang ada lomba resensi itu yang diresensi hanya 3 buku. Ada tiga pilihan bukunya. Kan ketentuan itu macam-macam, beda-beda. Ada yang resensi itu bukunya disediakan sesuai dengan jumlah peserta. Misalkan pesertanya ada 60 judul, di situ sistemnya diundi di situ. Dia dapatnya novel apa. Terus kemudian ada yang 3 novel saja, semuanya meresensi 3 novel itu. Semua membaca novel yang sama. Tapi kan mengungkapkannya berbeda dari sudut pandang mana. Nah, di situ nilainya dari mana? Ya inovasi itu tadi. Bagaimana dia bisa mengungkapkan cerita itu dalam resensinya, bagaimana dia bisa menilai karya itu dari resensinya sehingga orang itu bisa tertarik membaca buku itu. Bahkan dia bisa menonjolkan dari novel itu apa ya, kekasannya itu apa sih, kebaikannya itu apa sih, manfaatnya apa sih. Jadi penilaian tidak masalah judulnya sama. Jadi penilaian yang akan diberikan oleh jurinya itu tadi ya inovasi dari si pembaca itu, ya, bagaimana inovasi. Dia merasakan ketika membaca novel itu, bagaimana menyampaikannya lewat tulisan dan sebagainya. Yang paling utama inovasi, tetapi ya juga tidak akan apa ya, ada kaidah dalam bahasa Indonesia di situ kan, dalam paragraf yang disampaikan kan di situ kan sistemnya kan satu paragraf, satu resensi itu kan banyak paragraf dari itu. Nah, tidak lepas dari unsur kesatuan dan kepaduan di situ. Yang jelas dari masing-masing bagian kan juga harus padu tuh di situ. Tidak terlepas antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Terus cara mengatur kalimatnya juga, penataan kalimatnya kan ada keruntutan juga toh. Kalau misalkan ngomong ini tiba-tiba loncat lepas dari itu kan di situ juga menjadi salah satu penilaian juga. Terus untuk aturan apa penulisannya ini kan nanti diketik ya Bapak? Ya, Ketik manual kan Bapak? Ya, itu ada apa fontnya, habis itu spasinya? Ya, ada ketentuannya. Untuk fontnya ukurannya 12, spasinya 1,5, terus kemudian fontnya menggunakan font Arial. Ya. Itu terserah ya, mau 1 lembar 2 lembar itu ada batasan? Ada batasannya maksimal 5 halaman atau 2.500 kata. 2.500 halaman. Oke. Tapi jujur aku sendiri kepo nih. Ya. Jadi gini Pak, kan membuat resensi. Sebenarnya kalau dari sudut pandang orang yang menilai, resensi yang bagus itu resensi yang isinya banyak, atau resensi yang isinya tuh sedikit, poinnya sedikit tapi kayak menarik atau yang banyak yang menjelaskan semuanya. Nah, ini banyak atau tidak itu kan tergantung bahasa kita dalam mengemas resensi kita. Ya tidak banyak, tetapi kalau di situ masih belum menyentuh dari novelnya misalkan. Setelah kita membaca resensinya, kita masih belum paham novel itu isinya apa sih. Itu. Terus kemudian kekurangannya apa sih, kelebihannya apa, kan poin dari resensi ini kan sama halnya dengan kita interpretasi toh, wujud kita menghargai sebuah karya. Nah, penghargaan itu disampaikan dalam penyampaian kelemahan dan kelebihan cerita atau novel itu tadi, sehingga orang, oh saya akan lebih cocok membaca novel yang ini, kalau saya lebih cocok dengan novel yang ini, karena kan cerita itu kan lebih pada perasaan. Contoh misal, ketika kamu sedih, pasti akan memilih lagu-lagu yang sesuai dengan perasaanmu toh. Nah, makanya dengan membaca resensi, orang itu akan bisa menentukan pilihan akan membaca novel yang mana. Jadi resensi itu akan membantu orang untuk mencari buku yang cocok dengan dia. Tuh. Jadi nggak harus misalkan yang banyak pasti menang, karena kan tidak seperti itu. Cara pengemasan bahasanya juga, cara dia menilai buku itu seperti apa dari bahasa yang diungkapkan.
Yang penting cara bisa mengolah kalimatnya, strukturnya kan terolah. Kadang ketika kita membaca buku panjang nggak paham, kadang kita membaca yang singkat tapi sudah bisa memahami isinya. Tuh, jadi lebih baik ya singkat tetapi di situ sudah mengemas poin-poinnya secara keseluruhan. Tuh. Kalau dari Pak Ahmadi sendiri nih Pak, Oke. Ini sedikit di luar topik, tapi saya kepo nih, jadi juga kepo. Pak Ahmadi kalau mau membaca buku itu lihat review orang lain dulu apa langsung kayak judul menarik baca? Kan biasanya ada tipe orang yang kritis gitu Pak, harus lihat dulu direkomendasiin sama orang dulu baru Mau baca gitu, apa langsung kayak judulnya menarik baca. Tapi Kak, soalnya kalau dia review orang dulu itu kan sama saja dengan spoiler Bapak. Kita tidak terlalu penasaran dengan alurnya karena sudah tahu nih endingnya, alur ceritanya ini mau dibawa kemana. Kalau Pak Ahmadi tipe yang mana? Iya, kalau saya pribadi itu kadang orang kan melihat dari sosoknya, dari figurnya. Ini sudah terkenal apa belum gitu. Itu sudah terkenal apa enggak, pengarangnya belum. Sehingga kadang ketika sudah ada karya baru, oh dari si A, itu yang membuat ketertarikan kita untuk untuk membaca. Jadi biasanya kita melihat siapa itu pengarangnya. Pengarangnya. Karena kan setiap pengarang itu punya style yang berbeda-beda gitu loh. Pak Kris dengan saya mungkin agak berbeda tapi hampir sama gitu loh. Sehingga orang kalau sudah condong dengan satu orang atau satu karakter, biasanya itu kan kita kepo-kepoin gitu. Kalau yang baru-baru, selama kita belum punya sejarah atau punya nilai tawar yang bagus, biasanya ya Jadi Kalau untuk Pak Kristanto bagaimana? Kalau saya berkembang itu berbeda. Mungkin fase, kalau dulu lebih suka yang ke romantis, terus motivasi zamannya ketika masih Andrea Hirata, terus kemudian Ayat Cinta, itu yang mengikuti. Nah, ketika kita usia sekarang ini untuk menutup, kalau saya sekarang itu untuk menutup kelemahan saya sih sebenarnya. Kelemahan saya kan tidak suka sejarah. Sejarah itu sangat membosankan bagi saya, terus sangat berat sekali untuk dibaca. Nah, dengan adanya sastra, di sini ada novel sejarah, di situ saya tertarik karena sejarah itu disampaikan ada imajinasi yang ditawarkan. Ya, ini saya juga masih proses mengikuti, mulai dari Kerajaan Demak sekarang sudah sampai Kerajaan Mataram. Nah, dulu ketika masih pembelajaran di sekolah, saya nggak ngerti sama sekali Mataram itu apa, karena ya dari nama-namanya kan juga nggak kenal. Tapi ketika dikemas dalam sebuah cerita sejarah, di situ disisipi dengan bumbu sastra, terus cerita tokohnya itu dihidupkan di situ, ditambahkan dengan tokoh-tokoh baru dengan tujuan kan menyampaikan amanat di situ. Kita akan lebih tertarik di situ. Hanya juga bisa memahami alur sejarah itu seperti apa. Kita juga bisa mengenal budaya kita seperti apa yang melalui sastra itu. Tuh, kalau saya lebih berkembang. Terus untuk buku sejarah yang Pak Kristanto baca sekarang judulnya apa kalau boleh tahu? Yang pertama itu dari Naga Sastra Sapu Inten, itu masih Kerajaan Demak, terus kemudian berlanjut ke Api Bukit Menoreh sampai pengarangnya meninggal, terus kemudian dilanjutkan hidup lagi maksudnya. Pengarangnya masih sama karena antusiasme pembaca itu sangat tinggi sehingga ada yang melanjutkan meninggal lagi, terus ada yang melanjutkan lagi. Sekarang KLKN Kemelut di Merapi Merbabu. Ya, itu masih Kerajaan Mataram, mulai dari Sutawijaya terus kemudian sampai sekarang anaknya Jolang. Jadi kita bisa mengenal sejarah dari novel, dari yang kemasan sastra yang tadinya berat akhirnya ringan karena ada imajinasi di situ. Tuh, enaknya baca di situ. Apalagi kalau dalam sebuah video sebuah film itu lebih menarik lagi. Kalau saya bagi pembaca malah enggak, justru film itu membunuh imajinasi. Kalau untuk Pak Ahmadi lebih suka lihat filmnya atau filmnya dulu apa novelnya dulu? Iya, kalau saya biasanya lebih seneng lihat filmnya dulu. Karena backgroundnya kita kan berbeda. Tiap orang punya style, cara menikmatinya berbeda-beda. Kalau lihat filmnya kan kita punya gambaran langsung. Iya betul, bisa merasakan, bisa masuk langsung ke
Kalau saya juga memilih bahasa juga sih, dari bahasa-bahasa yang misalnya puitis, terus kemudian ada apa ya, pesan-pesan amanat yang kaitannya ke Jawen atau Jawa-Jawa, karena kan kultur kita kan juga Jawa. Saya suka yang berbau Jawa di situ. Ada apa falsafah itu suka. Meskipun pengarangnya nggak terkenal, kalau di situ menarik ya saya baca di situ. Jadi tidak melihat backgroundnya siapa dulu, tapi isinya dulu, terus apa yang ditawarkan di situ sesuai dengan selera saya. Kalau Pak Kristanto ini orangnya sangat imajinatif ya, jadi tidak mau di spoiler dulu lewat sebuah movie, film, tapi mau untuk dibayangkan sendiri di Lebih asik di situ. imajinatif. Lebih imajinatif. Untuk penilaiannya nih Pak, kalau Pak Ahmadi sama Pak Kristanto nih misalkan baca sebuah novel secara online, apa membaca sebuah karya secara online gitu, pernah tidak Pak kayak menulis review gitu, yang misalkan review menurut Bapak itu karyanya emang bagus, terus Bapak nulis review, atau kayak memang dipendam sendiri aja kayak karyanya bagus, udah gitu aja, apa kayak pernah menulis review Panjang. secara langsung ke penulisnya apa bagaimana? Ya, kalau saya memang intinya tidak terlalu pandai untuk menulis. Cuma saya ketika berusaha mengertikan seseorang, ya itu tadi saya selalu berusaha menyimpan di sini gitu. Jadi memberikan kekaguman, memberikan sebuah apresiasi itu dalam bentuk kenangan, dalam bentuk apa ya, imajinasi saya sendiri, tidak pernah kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Tetapi memang catatan kecil ada, hanya sebatas mencari poin. Oh tadi yang harus kita kita cermati yang ini, pesan moralnya yang ini, sehingga nanti ke depan ya mungkin kita bisa belajar dari apa yang sudah kita baca, kita dengar dan kita lihat. Tidak ada saya tidak ada biasanya tidak ada kemampuan untuk bisa menulis dalam bentuk narasi yang bagus seperti yang tadi saya sampaikan tadi, tapi cukup dipendam hati, mudah-mudahan bisa menjadi kenangan yang indah. Kalau Pak Kristanto, Kalau saya merasakan ada manfaatnya itu sangat besar, karena ya memang dunia saya sama Pak akan berbeda. Karena dunia saya kan bahasa Indonesia, dan di situ dalam bahasa Indonesia kan juga ada sastra. Jadi itu sangat membantu. Kita juga akan lebih bisa memberikan contoh kepada anak-anak dalam pembelajaran. Kayaknya merekomendasikan, baca novel ini yang tujuannya untuk apa. Jadi bisa mengajarkan anak-anak. Kalau menulis mereview jarang ya. Ini pernah, karena dulu memang skripsi saya juga dari cerita. Jadi cerita sejarah, fiksi. Bukan ya fiksi juga, tapi lebih ke berbau kejawen. Naskah 4 lembar, ceritanya 4 lembar, tapi di situ bisa kita kupas menjadi sebuah skripsi 60 halaman. Nah, ceritanya hanya 4 lembar, singkat ceritanya. Nah, di situ kan tergantung kita membaca tuh. Pada dasarnya dalam sebuah naskah yang padat itu kan banyak yang ditawarkan, bisa kita ulas panjang. Bahkan puisi pun itu kan karya sastra yang paling singkat, padat, dan membingungkan. Nah, karena membingungkan itu tadi, itulah celah kita untuk bisa mengulas lebih panjang. Kalau ya sekarang lebih banyak, ya saya nikmati saja, sama kayak Pak, kita ambil motivasinya yang dapat kita jadikan pegangan hidup. Karena di sini kalau misalkan kita hidup dalam kehidupan nyata kan, kita sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Pulang sampai rumah ya sudah sore, ruangannya hanya di sini saja. Nah, kita bisa mengenal dunia di luar ya dari cerita itu tadi, dan imajinasi itu kan juga tidak terbatas. Yang jelas kan di situ banyak tawarannya ada tokoh ini itu ceritanya sebagai konglomerat misalnya. Kan kita akhirnya tahu dunia konglomerat, kita tahu dunia orang itu dan lain sebagainya. Dan yang paling sangat besar sekali manfaatnya membaca itu adalah perbendaharaan kata yang disampaikan Pak tadi. Mungkin sering kita temui anak-anak menyampaikan, saya paham Pak, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Nah, paham tapi nggak bisa mengungkapkan, kenapa? Karena tidak ada perbendaharaan kata pada kita yang mencukupi untuk menguraikan apa yang kita pahami. Nah, makanya dengan momen ini ada harapan kita juga mengakomodir anak-anak yang tidak berani tampil kayak baca puisi, pidato, nggak berani. Dia beraninya kan memendam, dia menulis, dia paham tapi dia tuliskan. Nah, dalam event lomba ini anak yang nggak biasa tampil ya bisa jadi kan ikut ini. Mungkin dia bisa mengungkapkan secara tertulis, karena dengan menulis kita tidak dibatasi di situ oleh rasa malu dan sebagainya.
tanpa kita sadari kita sudah ngobrol panjang lebar ya, kita enjoy banget sampai kita nggak sadar nih kita sudah sampai pada satu pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu kita cheers dulu lagi nggak sih? Boleh. Siap. Mumpung masih hangat. Cheers guys. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak Ahmadi dan Bapak Kristanto untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi Semangun ini apa sih Pak? Ya, kalau saya simpel. Jadi ini wadah kita untuk bisa menghimpun kreativitas. Seperti sama Pak tadi, inovasi anak-anak. Kita berharap partisipasi dari anak-anak untuk bisa memaksimalkan kegiatan ini. Jadi kalau kita misalkan kurang bisa mengandalkan aspek perbendaharaan kita dalam berbicara, maka kesempatan ini bisa kita maksimalkan. Karena kita kan tidak punya keahlian untuk berbicara, maka di event ini seandainya kita punya keahlian di bidang menulis seperti yang saya Pak tadi, ini bisa kita maksimalkan. Semoga anak-anak bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa mengupgrade kemampuan dalam berliterasi, sehingga nanti ke depan mungkin bisa menumbuhkan semangat baru ketika kita sudah merasakan ternyata berliterasi itu asik, saat ternyata tidak dinyana-nyana mendapatkan harapan 3. Nah itu kan bisa membantu motivasi sebagai depan, harapan itu bisa terus bisa berkembang dan bisa meraih asa yang selama ini masih terpendam. Kalau harapannya Bapak Kristanto? Ya kurang lebih ya sama sih. Ini untuk memacu anak-anak untuk mau membaca, intinya di situ itu. Karena membaca itu ya sangat besar sekali, apalagi kita di dunia pendidikan ya memang harus banyak membaca. Karena ya sumber pengetahuan itu kan dari apa yang kita baca. Jadi harapannya ya anak-anak dari event ini anak-anak mulai suka membaca lagi. Ya memulai dari membaca yang menyenangkan, mungkin nanti bisa ke membaca sesuai dengan bidangnya masing-masing. Harapannya juga nanti ke depan sekolah bisa ada berkelanjutan untuk membuat event-event seperti ini dan ada perbaikan-perbaikan lagi. Mungkin dari event ini ada kekurangannya, ditutup dari event yang berikutnya. Jadi kegiatan literasi ini harapannya selalu bisa kita kembangkan lagi ke depan. Gitu. Semoga harapannya bisa terwujud ya, Bapak-Bapak. Mengingat literasi ini merupakan hal yang penting, karena dengan berliterasi kita bisa membuka imajinasi baru, pengetahuan baru yang kita dapatkan dapat mengantarkan kita pada kesempatan-kesempatan baru. Siapa tahu teman-teman yang mengikuti lomba ini kedepannya bisa menjadi seorang penulis novel yang terkenal. Ya, bisa menghasilkan karya-karya yang mungkin bisa sangat terkenal juga, spektakuler. Ya, siapa tahu. Jadi kami nantikan karya Selanjutnya. teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, kita cheers lagi nggak sih? Terakhir nih. Ya, terakhir. Diseruput sampai habis ini. Ditunggu nih episode selanjutnya dari Semangun Ngopi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.